Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa. Dan semoga di tengah masa-masa yang tidak enak sekarang, masa pandemi coronavirus, kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan aktivitas kita walaupun terkendala oleh jarak. Oke, kami akan membahas tentang long short term memory atau LSTM untuk memprediksi harga saham. Jadi kami dari kelompok saya lupa berapa. Jadi saya sendiri adalah Koko Himawan Permati dengan NIM sekian. Dan juga teman saya Malik Dwi Yoni Fondana dengan NIM sekian, dan juga Ray Belmiro Virgian. Kami bertiga dari kelompok Intelijensia Bisnis akan mempresentasikan video tentang implementasi long short term memory untuk memprediksi harga saham atau stok. Apa itu long short term memory atau LSTM? LSTM adalah Recurrent Neural Network atau RNN yang masuk pada algoritma deep learning. Tidak seperti neural network biasa yang hanya punya feed maju. LSTM juga punya feed mundur, yang mana dia bisa memproses data yang bukan hanya poin seperti gambar, tapi juga bisa sequence data seperti rekaman suara maupun video. LSTM terdiri dari sel, input gate, output gate, dan forget gate. Sel akan mengingat nilai-nilai arbiter dari rentang waktu, dan 3 gates tadi yang akan meregulasikan flow dari informasi masuk ke sel dan juga keluar dari sel. LSTM sangat cocok sekali digunakan untuk masalah klasifikasi, pemrosesan, dan juga membuat prediksi berdasarkan time series data. Implementasi LSTM kali ini akan memprediksi harga saham yang kami ambil dari situs financeyahoo.com. Ada 4 saham yang akan kami prediksi: saham Apple dengan kode AIPL, Dow Jones Industrial Average atau DJI, Hang Seng Index HSI, S&P 500, GSBC. Jadi kita lihat data tersebut bentuknya seperti apa. Data sudah kami download dalam bentuk CSV. Ada kolom atau field date, high, low, open, close, volume, dan adjusted close. Field date ini yang akan menentukan time series dari semua data. Dan juga kami hanya akan memprediksi harga close dari masing-masing saham. Oke, kita lanjutkan pada pembahasan bagian code. Jadi implementasi kali ini kami mengambil referensi dari sebuah artikel medium.com yang mana linknya akan kami sertakan pada deskripsi video. Oke, jadi untuk flowchart programnya dimulai dari 3 inputan oleh user. User akan menginputkan stok atau saham mana yang akan diproses, juga range dates-nya yang dari time series data yang akan diproses, kemudian presentase training data. Setelah 3 inputan ini diinputkan oleh user, maka proses dilanjutkan dengan parsing dan juga formatting range data menjadi minimum dan maksimum date input. Proses akan dilanjutkan dengan pengecekan file CSV sesuai masing-masing stok. Jika ternyata file CSV tersebut ada, maka akan dilakukan dengan pengecekan minimum dan juga pengecekan maksimum dari data CSV. Jika ternyata di luar minimum dan maksimum dari data CSV, maka akan dilakukan dengan pendownloadan data dari server Yahoo Finance. Juga jika dari semula memang stok tersebut tidak ada dalam bentuk file CSV, akan di-download data dari server Yahoo Finance. Jika sudah selesai terdownload, maka akan diupdate pada file CSV atau dibuat file CSV baru jika ternyata file CSV tersebut tidak ada.
Dari pembacaan file CSV tadi akan dilanjutkan dengan pemrosesan data frame. Data yang dibaca dari CSV akan menjadi data frame, kemudian akan dibuat datasetnya. Kemudian dataset tersebut akan di-scale dari 0 sampai 1. Setelah selesai di-scale, akan dilanjutkan dengan pembuatan training data sebanyak persentase yang diinputkan oleh user. Dilanjutkan dengan pengisian training data sesuai dengan n-sample data. N-sample-nya ini akan bernilai 60 data, jadi yang akan dibuat sebagai acuan sebagai arbiter data yang akan masuk ke sel sebanyak 60 data sampel atau 60 hari data sampel. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembuatan layer dari model sequentialnya. Model sequential tersebut akan dikompil dengan model LSTM dan juga dense model. Kemudian model akan dilakukan train dan juga akan dilakukan train. Proses training data ini akan memakan waktu yang cukup lama sesuai banyaknya data yang akan diproses. Selesai proses training data, maka tes data akan dibuat. Kemudian tes data ini akan diprediksi menggunakan model yang sudah dibuat tadi. Setelah prediksi selesai, tes data akan dilakukan unscaling, akan dikembalikan pada rentang nilai semula. Kemudian akan dihitung RMSE-nya atau root mean square error-nya. Kemudian data yang sudah di unscale tadi akan dimasukkan ke dalam data frame. Kemudian akan diplot dalam bentuk grafik. Jika grafik sudah ditampilkan, maka akan dicek apakah user mengklik tombol prediksi. Jika ternyata iya, maka data test akan ditambahkan sebanyak ND data baru. ND-nya ini kami tentukan sebanyak 30 hari data, yang mana 30 hari data tersebut akan diprediksi lagi menggunakan model, dilakukan unscaling, perhitungan RMSE, dimasukkan ke data frame, dan juga diplot lagi dalam bentuk grafik. Jika ternyata tidak diklik, maka grafik dari data tersebut akan ditampilkan. Oke, code Python yang kami buat akan kami eksekusi dalam virtual environment, jadi kami tidak memakai Python dari Anaconda maupun Jupyter Notebooks. Untuk modul yang kami pakai ada modul-modul umum seperti Math, RE, Regex, OS, dan juga Datetime. Juga dibutuhkan modul dari Pandas dan juga Pandas Data Reader. Pandas Data Reader yang akan mengambil data dari Yahoo Finance. Pandas yang akan menangani data frame. Untuk perhitungan numerikalnya akan dilakukan oleh modul NumPy. Untuk scalingnya kami pakai min-max scaler dari sklearn. Untuk model dan juga LSTM-nya kami mengambil dari modul Keras. Untuk menggambar grafiknya kami menggunakan modul Matplotlib. Oke, sesuai yang dijelaskan pada flowchart, proses diawali dari inputan 3 komponen, yakni stok mana, range date, dan juga persentase data training. Oke, kita eksekusi saja programnya menggunakan komen python main.py. Oke, setelah itu kita pilih stok mana yang kita pakai. Dalam kesempatan kali ini kita pakai saja stok dari Apple. Kita pilih satu. Kemudian kita tentukan range date datanya. Di sini dicontohkan format inputan yang valid untuk memproses range date-nya. Oke, kita sesuaikan saja pada contoh yang diberikan. Dimulai dari tanggal 5 di bulan 1 2010 hingga tanggal 5 bulan 1 tahun 2015. Oke, setelah itu kita inputkan persentase datanya. Kita coba memakai persentase 80% dari data untuk menjadi data training.
Proses inputan ini pada bagian code akan dihandle pada file menu.py. Jadi yang kita lakukan barusan semuanya ada di file menu.py. Oke, kita eksekusi. Nah, di sini setelah proses eksekusi, data akan dibaca dari CSV. Kemudian akan dilakukan proses pembuatan model LSTM-nya. Di sini seperti kita lihat di layar bahwa akan dilakukan proses training data sebanyak 947 data. Oke. Semakin banyak data yang diproses, proses training akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ternyata waktu yang dibutuhkan untuk 947 data tidak terlampau lama, sekitar berapa tadi? Semenitan gitu. Kita tunggu saja. Oke, pada bagian code-nya ada fungsi get data frame yang mana pada fungsi ini yang akan menghandle format dan parsing data dan juga pengecekan data CSV dan juga range-nya. Jika file CSV-nya tidak ada, maka akan di-download dari server. Oke, kita sembunyikan dulu. Jika file CSV-nya ada, maka kita baca aja langsung dari file CSV tersebut, terus kita cek rentang min dan max datanya. Jika ternyata keluar dari range data yang ada di CSV, kita download lagi dari Yahoo Finance, seperti itu. Oke, setelah proses selesai, kita lakukan masking, filtering data sesuai inputan yang diinputkan oleh user, range-nya. Kemudian kita kembalikan. Kembalian dari fungsi tadi kita simpan dalam bentuk variabel df dan df origin. Df ini maksudnya adalah data frame. Kemudian ini operasi untuk menghilangkan karakter-karakter non alphanumerik pada nama stok yang akan dipakai sebagai nama file CSV. Nah, ini pembuatan dataset dari feed close atau harga close dari stok. Akan dibuat dataset, akan diambil sebanyak persentase inputan sebagai training data, banyaknya training data. Kemudian dilanjut dengan scaling, pembuatan data training, pengisian data training dengan 60 hari data stok. Jadi di sini kami tentukan sebanyak 60 untuk data yang akan dimasukkan dalam sel LSTM. Oke, setelah itu perlu di-convert sebagai array NumPy dan juga di-reshape menjadi array 3 dimensi. Setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan model sekuensialnya. Model sekuensial ini akan ditambahkan layer LSTM 2 kali dengan 50 neuron. Kemudian akan ditambahkan layer dense 2 kali. Setelah itu model akan dikompil dengan optimizer ADAM dan juga loss mean square error. Setelah itu akan dilakukan training, yang mana proses training yang memakan waktu cukup lama tadi, sebanyak 947 data. Setelah proses training selesai, maka tes data akan dibuat dari scaling data yang dibuat sebelumnya. Tes data ini akan diisi oleh data-data yang bukan bagian dari data training, akan dikonvert menjadi array NumPy dan juga di reshape menjadi array 3 dimensi. Kemudian prediksi dibuat
dari model yang di training tadi. Hasil prediksi akan dilakukan unscaling sehingga range nilainya kembali seperti semula. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan RMSE, root mean square error. Kemudian akan dibuat data frame baru yang akan kita plot ke dalam grafik. Data prediksi akan dimasukkan pada data frame baru. Kemudian data frame ini akan di merge ke data frame valid yang kemudian akan diplot dalam bentuk grafik. Nah, di sini pada bagian ini yang diplot adalah data training, kemudian di sini adalah data validnya. Data valid berisi data aktualnya dan juga data prediksi. Coba kita lihat dalam bentuk grafik. Nah, seperti ini grafiknya. Pada bagian biru ini, garis-garis biru ini adalah grafik dari data training yang sebanyak 80% yang kita masukkan sebelumnya. Pada bagian selanjutnya ada dua garis, yaitu hijau sama oranye. Data oranye adalah data aktualnya, data yang sesuai pada real dari data CSV. Yang warna hijau adalah data prediksi yang kita buat dari model LSTM. Proses ini ternyata menghasilkan nilai RMSE sebanyak 0,17, yang mana ini adalah nilai yang sangat bagus untuk RMSE. Oke, pada bagian selanjutnya kita bisa membuat prediksi data baru dengan mengklik tombol predict. Coba kita klik. Oke, ternyata setelah kita klik terjadi penambahan data sebanyak 30 hari. Yang ternyata menghasilkan RMSE yang lebih kecil lagi, yaitu 0,04. Nah, pada bagian komandannya bisa kita lihat ada log di sana, dia mengambil data baru sampai data pada tanggal 4 bulan 2 2015 menghasilkan RMSE 0,04. Kita klik lagi, diambil data baru sampai tanggal 6 bulan 3 2015. Selanjutnya seperti itu akan dilakukan penambahan data baru. Oke, bisa kita lihat ternyata pada prediksi hingga tanggal 1 bulan 11 2015 menghasilkan RMSE sebesar 0,2, dan itu nilai yang sangat bagus untuk RMSE. Code yang dieksekusi saat mengklik tombol prediksi sesuai dengan flowchart seperti ini. Jadi data tes akan ditambahkan data baru sebanyak ND data, atau kami memakai 30 hari. 30 hari data baru yang digunakan untuk prediksi selanjutnya. Oke, untuk bisa dieksekusi, variabel sebelumnya harus diekspor dulu sebagai global variable seperti def origin, timestamp atau NTS, PLT untuk plotlib, akses plotlibnya, scalar, dan modelnya. Nah, di sini akan dilakukan masking lagi menggunakan range baru dengan data yang lebih baru. Akan dilakukan proses seperti sebelumnya, membuat prediksi pada data baru, dibuatkan dataset, scaling, diambil sebanyak persentase data training, kemudian dibuat tes datanya, akan dikonversi menjadi array NumPy, di reset menjadi array 3 dimensi, dibuat prediksinya berdasarkan data tes menggunakan model yang sudah dibuat, dilakukan unscaling, dilakukan perhitungan RMSE, kemudian ditambahkan pada data frame prediksi yang kemudian akan di merge menjadi pada data frame yang akan diplotkan ke dalam grafik. Oke, seperti itu. Jadi
Seperti itu pembahasan kita kali ini mengenai LSTM atau Long Short Term Memory dalam code Python. Sekian, terima kasih.